Polri akhirnya berhasil telusuri duit korupsi rusun Cengkareng di era Ahok. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri menelusuri dugaan upaya transfer atau pemberian uang ke luar negeri dari hasil korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun di Cengkareng di era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Transfer itu diduga sebagai modus pencucian uang yang dilakukan tersangka swasta bernama Rudi Hartono Iskandar atau RHI, kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo kepada wartawan. Cahyono mengatakan RHI melakukan upaya pencucian uang melalui berbagai modus, salah satunya dengan menukarkan uang hasil korupsi menjadi mata uang asing. Kemudian, uang tersebut digunakan untuk membeli aset-aset berupa properti hingga saham di Jakarta. Adapun aset yang disita dari para tersangka ialah uang tunai sebesar 1,7 miliar, kemudian tanah dan bangunan di wilayah TB Simatupang, Cilanduk Timur, seharga 371,4 miliar rupiah. Lalu satu tanah lain di wilayah Cilandak Barat sebesar 100,3 miliar. Terakhir ialah aset tanah dan bangunan di Palmerah senilai 2,7 miliar. Aset itu merupakan hasil dari penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi atau tindak pidana asal. Sementara, aset lain yang disita terkait kasus TPPU ialah tanah dan bangunan di Cilandak Barat seharga 166,2 miliar. Lalu satu bidang tanah dan bangunan di Kuta dan Denpasar, Bali sebesar 57,3 miliar. Penyidik juga menyita saham Pondok Indah Golf yang disita dari tersangka senilai 1,2 miliar. Total nilai pembelian aset sebanyak 700,97 miliar rupiah, jelasnya. Si kecil semakin sulit, si papa makin sengsara. Ini akibat ulahnya siapa? Ya ulahnya koruptor lah. Negeri yang subur makmur, negara yang kaya raya, terancam bangkrut karena siapa? Gak salah lagi, ya karena koruptor lah. Selama keadilan tiada ditegakkan, selama penegak hukum tunduk pada uang, bagi si kecil dan lemah hukum diberatkan, bagi si kaya dan penguasa hukum diringankan. Selama tiada ketegasan para penegak keadilan, supremasi hukum jadi permainan. Selama tiada ketegasan para pemegang kekuasaan, para koruptor kan merajalela. Bermiliaran bahkan triliunan uang negara raib di tangan mereka. Bermiliaran bahkan triliunan hasil bumi, hutan dan laut disikat mereka. Rakyat makin melarat, hidupnya bagai sekarat. Inilah imbas dari ulah koruptor keparat. Sampai kapankah kita membiarkan mereka bebas beraksi karena tiada hukum menjeratnya? Mulailah saat ini, mari kita benahi hal penegakan hukum, prioritas yang utama. Si kecil semakin sulit, si papa makin sengsara. Ini akibat ulahnya siapa? Ya ulahnya koruptor lah. Negeri yang subur makmur, negara yang kaya raya, terancam bangkrut karena siapa? Ya nggak salah lagi toh, karena koruptor. Selama keadilan tiada ditegakkan, selama penegak hukum tunduk pada uang, bagi
si kecil dan lemah hukum diberatkan. Bagi si kaya dan penguasa hukum diringankan. Selama tiada ketegasan para penegak keadilan, supremasi hukum jadi permainan. Selama tiada ketegasan para pemegang kekuasaan, para koruptor kan merajalela. Bermiliaran bahkan triliunan hasil bumi, hutan dan laut disikat mereka. Rakyat makin melarat, hidupnya bagai sekarat. Inilah imbas dari ulah koruptor keparat. Sampai kapankah kita membiarkan mereka bebas beraksi karena tiada hukum menjeratnya? Mulailah saat ini, mari kita benahi hal penegakan hukum prioritas yang utama.